Pemirsa, terlepas dari tantangan global, Indonesia memiliki bekal yang kuat untuk tidak hanya bertahan tetapi juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang optimistis. Tapi pemirsa, kunci utamanya adalah daya tahan konsumsi domestik kita dan juga kecepatan bagaimana realisasi program pemerintah. Nah pemirsa, program stimulus besar-besaran seperti inisiatif 8+5+4 yang berfokus pada akselerasi program dan juga penyerapan 2 juta lebih lapangan kerja ini sebagai mesin yang siap digas. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengkonversi optimisme tersebut menjadi angka pertumbuhan yang nyata? Berikut paparan kami untuk Anda ya pemirsa. Kita akan melihat terlebih dahulu pertama pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang optimistis kalau triwulan keempat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai di atas 5,5% secara tahunannya. Memang optimisme ini pada kuartal 4 di tahun 2025 tidak dibarengi dengan optimisme di kuartal 3 tahun 2025 pemirsa. Karena menurut Menkyu sendiri kalau pertumbuhan ekonomi akan relatif melambat pada kuartal 3 di tahun ini. Dan kalau kita ingat untuk kuartal 2 memang menguat 5,12% untuk kuartal 2. Tapi ia juga menyampaikan kenapa sih dia bisa optimis untuk triwulan keempat. Jadi dia melihatkan dan juga bagaimana mencontohkan ada beberapa data. Yang pertama indeks harga saham gabungan yang melanjutkan tren penguatan dan juga rupiah yang juga memperlihatkan ada penguatan. Nah ya sekarang menjadi pertanyaan 5,5% untuk kuartal 4 atau triwulan 4 di tahun 2025. Untuk data terakhir di triwulan 2 itu berada di 5,12%. Bagaimana untuk tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini? Kita lihat ya pemirsa. Jadi ini adalah data yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah data pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 sampai kuartal 2 di tahun 2025. Kami menghimpun dari kuartal 1 tahun 2024 pemirsa. Kita sama-sama akan melihat untuk pertumbuhan di kuartal 1 tahun 2024 saat itu tercatat 5,11% secara tahunan. Kemudian ada penurunan pemirsa 5,05% di kuartal 2 tahun 2024 secara tahunan dan trennya terus mencatatkan penurunan hingga kuartal 3 di tahun 2024. Saat itu 4,95% secara tahunan. Tapi setelah kuartal 3 kita mengingat di kuartal 4 tahun 2024 ini kembali naik 5,02%. Kalau kita ingat untuk akhir tahun 2024 ini banyak momen-momen penting seperti mulai dari tahun baru, kemudian Natal dan juga ada saat itu bagaimana pemilihan dari presiden dan lain-lainnya itu yang menguatkan pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 4 tahun 2024. Jadi ada momentum untuk di kuartal 4 tahun 2024. Kita akan kembali lihat pemirsa bagaimana dengan memasuki tahun 2025 seperti yang kita bahas pada hari ini dari BPS ada datanya ternyata turun kembali karena momentumnya tadi sudah di kuartal 4. Untuk kuartal 1 tahun 2025 tercatat 4,87%. Sementara pemirsa kalau kita ingat nih untuk data di kuartal 2 tahun 2025 surprisingly semua orang saat itu terkejut melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa sangat tinggi 5,12%. Ini kenaikannya signifikan jika kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun 2025. Nah pemirsa kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan untuk tahun 2025 baik di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2025 dan tadi sudah disampaikan oleh Menkyu Purbaya. Kalau melihat kuartal 3 di tahun 2025 pertumbuhan ekonominya dinyatakan kemungkinan atau diproyeksikan relatif akan tetap rendah pemirsa. Bahkan kalau kita menghimpun data dari para ekonom, ekonomi di kuartal 3 tahun 2025 diproyeksikan hanya tumbuh 0,95% secara kuartalan. Dan prediksi tersebut memang lebih rendah dibandingkan perkiraan survei sebelumnya yang memperkirakan kalau laju dari PDB untuk kuartal 3 ini akan mencapai 1% secara kuartalan. Nah, tapi pemirsa kalau prediksi itu memang tercapai, ini akan menjadi laju perlambatan yang paling tajam pada kuartal sebelumnya. Karena kalau kita ingat ekonomi Indonesia tumbuh 4,04% quarter to quarter setelah kuartal 1 tahun 2025 itu sempat terkontraksi ataupun tumbuh negatif 0,98%.
meski ada perayaan Ramadan dan juga Lebaran. Nah, pemirsa, sementara itu dalam hitungan tahunan perekonomian domestik ini diperkirakan tumbuh 4,8% pada kuartal 3 tahun 2025. Ini tidak berubah dari proyeksi sebelumnya. Sedangkan kita akan melihat bagaimana paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi kita lihat ya pemirsa, jadi untuk stimulus ekonomi 8+4+5 ini sebetulnya sejalan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Menkyu Purbaya, yaitu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga mencapai target pertumbuhan nasional, yang mana untuk tadi kuartal 4 diproyeksikan akan tumbuh hingga 5,5%. Kita akan lihat sebetulnya paket-paket stimulusnya apa saja sih pemirsa. Jadi untuk paket stimulusnya yang pertama ini untuk ke-8 pemirsa, tadi ada 8+4+5, ini dijalankan untuk tahun 2025 atau di sisa tahun 2025. Ini yaitu terkait dengan program magang lulusan perguruan tinggi, perluasan PPh pasal 21 DTP, kemudian bantuan pangan tambahan, ada diskon iuran jaminan kecelakaan JKK dan juga jaminan kematian atau JKM. Kemudian kita akan lihat ini baru 4 yang bagian dari 8 yang dijalankan di tahun 2025. Kemudian masih ada program manfaat layanan tambahan atau MLT, perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada cash forward dan juga program diregulasi dan juga implementasi. Ini lewat PP nomor 28 tahun 2025 dan juga program perkotaan yang mana pilot projectnya akan berada di Jakarta terlebih dahulu. Jadi ini adalah 8 program akselerasi yang akan dijalankan di tahun 2025 karena terlihat efektif untuk dijalankan sepanjang tahun ini dan akan dilanjutkan hingga akhir tahun 2025 untuk mencapai target 5,5% ataupun di atas 5,5%. Selain itu pemirsa, kita akan melihat ada 4 program lainnya. Jadi untuk 4 program lainnya ini yang diperpanjang dari tahun 2025 dan nanti akan dilanjutkan di tahun 2026 karena ini terbukti efektif sehingga ini akan terus diperpanjang hingga tahun 2026, yaitu setidaknya ada 4 program, yaitu perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% bagi UMKM, kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata, dan juga PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya dan juga diskon iuran JKK dan JKM untuk semua pekerja bukan penerima upah atau BPU. Nah pemirsa, ini adalah 4 program yang dilanjutkan untuk tahun 2026 juga kembali diimplementasikan karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dan juga optimis. Kemudian kita akan melihat untuk 5 program lainnya, yaitu program-program jangka panjang yang berfokus pada pembangunan berbasis sektor dan juga penciptaan lapangan kerja yang berskala besar. Jadi pemirsa, ada 5 program lainnya, itu program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kemudian replanting perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Pemirsa, kalau kita melihat 5 program penyerapan tenaga kerja ini juga berkaitan dengan apa yang sudah diberikan pemerintah. Kalau Anda ingat pemirsa, saat Menkyu Purbaya ini sudah terpilih sebagai Menkyu yang baru, tidak lama ia memiliki kebijakan untuk Himbara, yaitu menempatkan 200 triliun rupiah di bank-bank Himbara. Tentu itu nanti akan banyak berkontribusi terutama pada 5 program yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Mengapa demikian? Karena ini untuk melihat produktivitas dan juga untuk memperluas bagaimana kredit bagi masyarakat. Tentunya banyak hal-hal yang sudah diberikan oleh pemerintah baik dari sisi stimulus kemudian regulasi. Kita akan menunggu bagaimana implementasinya supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 5,5% dan juga optimis hingga tahun-tahun sebelumnya dan juga sesudahnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.